Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fatimah Abdi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, mahasiswa psikologi angkatan 2022 dari kelompok 12. Lalu ada teman-teman saya. Hai. Kelompok 12 ya. Oke. Tujuan kedatangan kami adalah untuk mewawancarai Ibu. Ya, jawaban-jawaban dari Ibu nanti akan kami jadikan laporan tugas mata kuliah kode etik psikologi. Baik. Sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan proses belajar hari ini bersama Ibu. Baik, terima kasih juga ya. Untuk proses wawancaranya kami izin meminta waktu Ibu selama kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Oke. Baik, terima kasih Bu atas kesediaannya. Kami izin merekam proses wawancara ini untuk nantinya mempermudah kami dan pada saat pembuatan laporan hasil wawancara ya. Apakah Ibu bersedia? Harus ya, harus direkam memang. Oke. Baik, kita mulai ya Bu ya. Untuk pertama-tama boleh Ibu perkenalkan diri dulu. Oh ya, baik. Nama Ibu lengkapnya dengan gelar adalah Ayunda Ramadhani, MPhil psikolog. Ibu psikolog peminatan klinis, ya. Lulusan S1 Universitas Muhammadiyah Malang, lanjut S2 Magister Profesi di UMM juga, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Terus ini rekap biar cepet ya, karena kelompok sebelumnya nanya. Tanggal lahir 21 Mei 1985 di Malang. Sudah ada yang punya, ya. Sudah sold out ya. Alhamdulillah, anak juga sudah 3. Kalau sudah 3 berarti sudah tutup ya. Anak Ibu 3, satunya cowok SMA kelas 2 di Malang. Yang nomor 2 masih kelas 3 SD di Samarinda. Yang terakhir masih 5 tahun ya. Cowok, cewek, cowok. Gitu. Alhamdulillah ya. Oke, nah lanjut apa lagi? Pekerjaan ya mungkin ya. Pekerjaan ya. Sehari-harinya dosen di Prodi Psikologi, FISIP di Unmul. Dosen luar biasa juga di Poltekkes ya. Kemudian juga praktek sehari-harinya di Famro gitu ya, tapi dengan perjanjian. Selain itu Ibu juga koordinator tim psikolog di UPTD PPA Kota Samarinda. Juga di Puspaga Kota Samarinda. Tim TAT BNNP Provinsi Kaltim. Psikolog sekolah di SD, SMP, SMA Fastabikul Khairat. Kemudian pendamping atlet PON di Jawa Barat, Papua, dan Porprov Berau. Apalagi KONI Kaltim, pengurus di bidang iptek. Sekarang juga memegang beberapa tanggung jawab di organisasi di HIMSI, Himpunan Psikologi ya Indonesia Wilayah Kaltim sebagai humas. Kemudian ketua IPK Kaltim, pengurus pusat IPK Pusat, IPK HIMSI Pusat, pengurus APSI4 Kaltim, apalagi pengurus Federasi Olahraga Kabadi Kaltim, pengurus Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Bapomi Kaltim, yang tadi direktorat itu rapat sama Bapomi. Apalagi ya, cukup kayaknya. Selain itu pekerjaan sampingan ya. Pekerjaan utamanya adalah ibu rumah tangga dan juga istri dan ibu ya. Itu aja ya. Oke. Kalau bidang peminatan yang Ibu miliki sebagai psikolog itu biasanya bidangnya di mana? Ya, oke. Bidangnya bidang klinis teman-teman. Ada sedikit informasi yang perlu kalian ketahui. Ada undang-undang terbaru layanan psikologi ya, PLP. Udah dengar kan? Masa psikologi harus up to date. Jadi ada undang-undang PLP yang baru. Itu sekarang tidak boleh lagi kita psikolog menggunakan kekhususan di belakang. Kalau belum melakukan namanya nanti proses RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi semua psikolog itu sekarang umum, psikolognya umum. Jadi kalau yang masih menggunakan psikolog klinis dipastikan dia belum membaca undang-undang. Jadi Bu Aina juga harus hapus itu semua dari autobiografi ya di mana-mana. Jadi psikolog peminatan klinis gitu sekarang namanya. Nah, tapi karena Ibu dulu adalah lulusan dari perguruan tinggi yang menggunakan skema sebelum PLP, sehingga Ibu ini sebenarnya udah bisa dikatakan psikolog spesialis. Hanya nanti mengambil rekognisi pembelajaran lampau di Universitas
di mana ibu menempuh pendidikan. Mungkin nanti skemanya 6 bulan pelatihan ya atau 1 tahun. Nah itu nanti masih digodok peraturannya di AP2TPI dan di asosiasi profesi ya atau di HIMSI, masih digodok tuh aturannya ya. Tapi sekarang kita tidak boleh lagi menggunakan psikolog, misalnya kayak ibu nih, psikolog klinis, psikolog PIO, psikolog pendidikan. Nah itu semua masih sekarang kita hold dulu ya sampai nanti kita mengikuti implementasi undang-undang yang baru. Tapi amannya bidang apa yang ibu tekuni? Ya selama ini selalu klinis ya, peminatannya ke klinis. Walau juga kita pegang asesmen ya, beberapa perusahaan, PIO juga pendidikan, karena ibu juga di Fastabikul Khairat sering menangani kasusnya, biasanya bullying ya, kasus kecemasan belajar. Jadi nyambungnya di klinis. Itu sih biasanya sehari-hari ya, gangguan-gangguan mental, gangguan tidur, gangguan seksual, kecemasan, depresi, bipolar, self harm dan macam-macam ya. Paling banyak kasus dihabiskan di Famro atau ibu di UPTD PPA. Seperti hari ini ada 4 klien di UPTD PPA, kemarin juga ada 4. Kasusnya kalau di UPTD PPA terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak. Ya, dan itu kasusnya sering banget, pelecehan, perkosaan ya pada perempuan dan anak. Nah, itu. Jadi ketika mereka mengalami trauma atau mengalami krisis, ya kita lakukan intervensi. Nah, itu sehari-harinya. Enggak ya? Enggak. Apa saja sering menjadi keluhan klien yang datang ketika ibu kebanyakan umum menanya gitu? Memang ini lagi trennya itu self harm ya. Paling banyak tuh kasus yang datang tuh adalah self harm kalau di praktek. Self harm pada remaja yang usianya sayangnya makin muda. Umur 12, 14 tuh udah banyak tuh pasien-pasien ibu tuh umurnya makin muda. Apalagi tren setelah Covid ya. Itu kecanduan game ya, anak-anak muda gitu ya. Kemudian self harm karena bullying gitu ya. Jadi memang paling banyak adalah gangguan mood dan gangguan kecemasan. Gangguan mood itu apa aja? Depresi dan bipolar. Kalau gangguan kecemasan itu ada apa? Gangguan kecemasan ada fobia, ada GAD, ada OCD, ya, kurang lebih itu. Dan biasanya implementasinya mereka kesini tuh kalau udah tidurnya terganggu kan, gangguan tidur, mulai overthinking. Nah bahasa kalian tuh kan overthinking, cemas akan masa depan, ya, konflik dengan orang tua, ya hal-hal begitu, ya. Dan di sini tuh layanan unggulannya memang gangguan tidur karena psikiater yang punya tempat ini tuh spesialisasinya di situ. Jadi ibu juga sering banget dapat rujukan dari beliau. Jadi kalau udah misalnya mereka ditangani psikiater, nanti dari psikiater merujuk juga ke ibu. Bu Ayunda dibantu untuk perilaku, terapi perilaku, gitu, ya. Oke, next. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dari kelompok yang berbeda dari mereka. Baik. Dari kelompok 8 di kelas A. Ini beda kelas. Oke. Saya tidak mau berkenal. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar sama ya. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira sudah berapa lama ibu berpraktik? Baik. Jadi ini riwayat pekerjaan ya. Jadi ibu kan lulusnya November 2011 tuh. Jadi ibu tuh angkatan 2003 sampai 2008 itu S1. 2008 Juni lulus S1, lanjut Oktober S2-nya di tahun yang sama. Lulus di 2011 November. Januari langsung kerja di Rumah Sakit Atma Husada. Jadi ibu begitu lulus itu udah inden mereka. Karena direktur RSJ itu teman baiknya orang tua ibu. Jadi karena mereka nggak punya psikolog kan, pertamanya hanya ada 1 psikolog PNS. Jadi ketika ibu lulus udah diminta bantu di sana. Nah karena ketersediaan psikolog juga waktu dulu masih sangat kurang di 2012, ibu juga double job ngajar di Unmul. Tapi oleh direktur diberikan karena memang kelangkaan profesi kan. Nah jadi ibu waktu itu dari RSJ, ibu juga kalau udah siang selesai klien pendamping layanan pasien, ibu ke ngajar di Unmul. Nanti balik lagi ke sana. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa lama dari 2012? Ya, mulai pegang pasien ya dari 2012. Terhitung setahun mundur ketika kita praktek kerja lapangan di rumah sakit jiwa, di puskesmas ya. Itu juga udah pegang kan. Tapi kalau untuk karir profesionalnya ya dimulai di 2012. Nah, tapi ibu di RSJ itu berhenti di tahun 2017 karena hamil anak yang ketiga.
hamil anak ketiga tuh ibu payah gitu ya, sering mabok apa kan nggak enak ya, jadi nggak bisa riwari ini juga kan, akhirnya ibu mengajukan pengunduran diri. Nah begitu resign di 2017, dokter Denny ini adalah kolega ibu di RSJ, dia ngajak ibu yuk bantuin di sini karena di sini kan waktunya lebih fleksibel kan. Dari situ dari RSJ ternyata ibu nggak berhenti praktek, padahal maunya istirahat kan. Akhirnya lanjut lagi dalam keadaan hamil ya praktek di sini karena waktunya lebih fleksibel. Karena di sini juga ibu tidak punya jam tetap teman-teman, jadi by appointment. Tapi sekarang seminggu bisa 4 kali, 5 kali seminggu gitu. Kalau dulu paling 1, 2 ya, sekarang hampir tiap hari. Ya, kliennya mungkin udah ratusan kali. Kalau tanya sama Mbak Meli tuh berapa tuh pas pasiennya mungkin udah ratusan. Gitu deh, ya. Boleh nggak Bu kami mengetahui jenis layanan psikologi apa saja yang dimiliki saat ini? Kalau di Famro sendiri peminatan klinis gitu ya lebih banyak memang berpraktek klinis. Jadi asesmen ya, asesmen itu observasi, wawancara, alat tes. Alat tes yang digunakan ya intelijensi, kepribadian atau psikopatologi, Torsa, TAT, grafis, ya tes IQ, tes kepribadian yang gampang, grafis, wartek ya, itu udah paling sering ya. Setelah asesmen, observasi, wawancara, alat tes jika diperlukan, baru kita buat treatment plan atau rancangan intervensi. Rancangan intervensinya apa? Oh misalnya konseling, atau kalau emang nggak cukup konseling, pakai CBT ya misalnya ya, atau pakai terapi NET, banyak banget kan jenis terapi. Jadi yang dilakukan asesmen, intervensi, kemudian evaluasi. Rancangan ketika asesmen, kemudian rancangan, lakukan intervensinya, habis itu lakukan evaluasi berkala dan case close atau terminasi. Ya udah cukup. Kalau udah cukup, nanti kita mungkin beberapa bulan ke depan kita akan menghubungi kliennya untuk melakukan evaluasi. Apakah kliennya masih baik-baik saja? Tapi kita selalu sampaikan di proses akhir treatment, kita selalu membuka ketika dia mau konsul lagi, mau update perkembangan, silakan datang kembali. Ya itu yang banyak dilakukan. Selain itu ya biasanya ada beberapa yang psikotes, ya psikotes perusahaan, ya. Kemudian kalau sehari-hari di sini juga kalau lagi ramai musim anak sekolah, permintaan tes IQ untuk syarat masuk sekolah. Nah itu sering juga di sini. Konselingnya konseling keluarga, konseling individu, konseling kelompok, komunitas, konseling pasangan, kasus LGBT juga banyak gitu ya. Jadi ya beragam gitu. Ya. Baik Ibu, saya lanjutkan. Perkenalkan nama saya Novia dan ini teman-teman saya, kami dari kelompok 7, 7, 8 dan 12. 12. Oke. Saya lanjutkan ya Ibu. Ya. Selama Ibu berpraktek nih, pernahkah mendapatkan pasien yang agresif dan bagaimana cara Ibu menyikapinya? Oke, pasien yang agresif itu paling banyak di setting ketika di rumah sakit jiwa. Karena kalau rumah sakit jiwa kan emang tempatnya ya gaduh gelisah ya. Jadi kita istilahnya ada saja bertemu dengan pasien yang gaduh gelisah. Tapi kita juga nggak bisa treatment apapun. Kalau ke dia gaduh gelisah itu biasanya tata laksana pertama adalah pemberian obat dulu untuk menenangkan. Jadi kalau bertemu dengan pasien gaduh gelisah itu sering, tetapi kita juga kadang nggak bisa memberikan treatment apapun biasanya karena kalau udah gaduh gelisah itu kan kondisinya berbahaya, beresiko membahayakan kita dan membahayakan pasiennya sendiri. Gitu. Ya pernah ada 1-2 kali yang ngamuk ya ke sini karena obatnya nggak diminum, tapi kita cepat rujuk ke rumah sakit jiwa. Gitu. Tapi kalau ngamuk ke ruangan ibu pribadi sendiri nggak pernah. Alhamdulillah. Ruangan ibu dari dulu sampai sekarang ya begitu. Ya, nggak pernah ada yang hancur. Ya, Tetap aman Bu. alhamdulillah. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya nggak pernah. Silden. Saya ingin bertanya, sebelumnya itu ada menyebutkan tentang gangguan kecemasan, gangguan tidur. Nah, biasanya jenis terapi yang seperti apa yang digunakan untuk pasien agar dia bisa menjadi lebih baik? Oke, jenis intervensi itu tergantung kondisi ya. Banyak banget faktor yang mempengaruhi kenapa kita akhirnya memutuskan satu jenis intervensi. Pertama, tingkat intelijensi. Ya, terus tingkat usia berbeda. Sama-sama depresi tapi satunya remaja, satunya dewasa. Intervensinya nggak sama. Nah kalau ibu harus menjelaskan itu 1 semester lah ya. Rancangan intervensi kan ada nanti kuliahnya ya. Nah nanti bisa kalian kemudian semakin bertambahnya semester nanti ada mata kuliah dasar-dasar intervensi. Nanti dijelaskan.
ya, atau kalau di Unmul itu namanya jenis kuliahnya itu psikoterapi. Jadi akan ada banyak jenis, mulai dari CBT, mulai dari terapi psikoanalisa, ya, terapi behavior, ya, pendekatannya gitu. Jadi banyak banget, dan terapi sekarang itu sangat banyak jenisnya. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kliennya, gitu ya. Tapi yang umum itu kan pasti konseling CBT, ya, konseling dan CBT itu paling banyak, paling luas dipakai, kognitif behavior terapi. Gitu. Kalau pada anak-anak kita pakai play terapi pendekatannya, pendekatan bermain. Gitu. Kalau orang dewasa, lansia beda lagi, kita biasanya pendekatannya spiritual. Apalagi kalau mereka yang sudah sakit, banyak pasien ibu lansia itu pasca COVID. Jadi mereka cemas akan meninggal tiba-tiba, padahal sebenarnya udah nggak COVID. Nah, jadi pendekatannya lebih ke spiritual. Ya. Tadi kan ibu mengatakan ada layanan konseling. Apakah konseling ini untuk segala usia atau hanya usia-usia tertentu atau kasus tertentu saja? Ya, konseling itu adalah salah satu jenis intervensi yang sangat umum. Siapapun bisa dikonseling. Jadi ada konseling untuk anak, konseling remaja, konseling dewasa, konseling pasangan, konseling kelompok, konseling manusia. Banyak. Jadi konseling itu bisa dikenai di semua kelompok umur. Hanya nanti tergantung kan kebutuhannya gitu. Ya, jadi tergantung masing-masing kebutuhan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kliennya. Ya, jadi kalau konseling itu hampir semua psikolog akan melakukan karena itu basic. Kalian juga lulus nanti S1 harus bisa konseling. Ya, tapi kalau Bu Ayunda kan lebih banyak menggunakan konselingnya klinis kan. Jadi pendekatannya untuk kasus klinis misalnya, ya. Jadi bukan konseling karir, bukan konseling pendidikan, ya, karena bidangnya disesuaikan dengan pekerjaan. Tapi kalau Bu Ayunda jadi konsultan di sekolah, konselingnya konseling karir, jurusan. Mereka mau kemana kuliahnya, pakai tes bakat minat kan kita udah punya. Jadi nanti kita tinggal ngarahinnya gampang. Kalau ternyata dari konseling karir itu terjadi konflik antara si anak maunya masuk psikologi misalnya, orang tuanya maunya masuk kedokteran, ini kan ada konflik nih. Nah, kita arahkan biasanya konseling orang tua. Gitu, ya, konseling orang tua karena ternyata desakan orang tua ini mempengaruhi psikologis anak. Kan anak yang mau kuliah ya, bukan orang tua. Jadi biasanya kita lakukan konseling orang tua. Misalnya juga pada kasus anak-anak atau remaja pecandu narkoba, adiksi. Misalnya ibu dapat kasusnya di klinik di luar sini di Sekata. Kan ibu juga prakteknya di Sekata di Porto, tapi dengan perjanjian. Nah, itu biasanya klien-klien adiksi atau ketergantungan tabu. Jadi si anak yang jadi pecandu ini setelah dia pulih, kita panggil orang tuanya, kita berikan konseling keluarga untuk mencegah kekabuhan. Nah, gitu. Jadi jenis konseling banyak. Nanti belajar teknik konseling di semester 4 biasanya. Ya. Lanjut. Selama melakukan praktek nih Bu, adakah pengalaman unik yang pernah Ibu alami bisa menceritakan kepada kami? Ya. Tadi pengalaman unik ini Ibu juga ceritakan ke kelompok lain gitu, nggak apa-apa, biar sama gitu ya. Jadi emang waktu Ibu dulu kerja di RSJ tahun 2015, rasanya kalau Ibu nggak salah ingat tahunnya, ada seorang anak umur 14 tahun remaja yang dibawa oleh Polres Kubar, Merak. Datang dengan perjalanan darat mau naik mobil. Waktu itu memang mereka minta adanya pemeriksaan kejiwaan untuk si anak. Ternyata anak ini adalah tersangka pembunuhan sepupunya sendiri umur 8 tahun yang sebelumnya dia perkosa. Oh, kalau ini kan tanyanya yang berkesan ya, Iya. Berkesan dalam artian negatif, tapi maksudnya ibu sampai sekarang tuh masih ingat banget. Jadi si anak ini datang kecil aja badannya, anak 14 tahun itu seberapa sih ya, tanggung aja, tapi udah putus sekolah. Jadi dia tersangka pembunuhan sepupunya. Setelah ibu tanya tuh dia cerita awalnya nonton video porno, terus sepupunya itu lagi main di rumah, dititipkan sama orang tua si anak nih kan, diperkosa. Habis itu si anak ngancam, aku laporin ke mamaku itu kan tantenya. Dia pernah tinggal sama tantenya waktu dia kecil, sering dipukulin si anak ini, si pelaku ini sering dipukulin sama mamanya si korban. Habis itu karena panik kan dia takut dilaporin, anak ini ditembak pakai senapan angin. Kan di Malang tuh kejadiannya dia rumahnya di hutan, jadi sering berburu. Jadi dia udah fasih tuh pakai senapan. Ditembaklah di leher sekali, terkapar kan? Iya. Terus dia seret, maksud dia mau dibawa ke sawah di luar rumah, mau dikubur. Ternyata saat diseret tuh dia bergerak masih, ditembak lagi di kepala 1 kali.
meninggal ya meninggal. Ini ibu seolah-olah aja ceritanya gampang, padahal dalam hati juga keinget terus gitu ya. Habis itu dipastikan meninggal kan, udah meninggal nggak bergerak, dia bongkar tanah di sawah itu, dia cari tempat, udah siap lubangnya, anak itu si korban dimasukin ke dalam tanah, terus kemaluannya ditusuk lagi pakai kayu untuk memastikan dia betul-betul tidak bergerak. Baru ditutup. 2 hari kemudian kan anak ini dicari nggak ketemu nih, udah pada heboh, dia juga dibilangnya nggak tahu, udah pulang katanya gitu. Jadi waktu hujan deras akhirnya di Malang sana banjir, nih tubuh anak ini hanyut, ditemukan, diotopsi, terjadi banyak kekerasan kan, ada luka tembak dan segala macam. Akhirnya polisi mencurigai si ini karena ini kan yang terakhir ada di situ kan. Ya akhirnya bagaimana ceritanya lah penyelidikan polisi, anak ini akhirnya jadi tersangka. Dibawalah ke kita untuk dicek nih waras nggak nih, ya pemeriksaan kejiwaan ya. Apakah psikopat bu? Nah bahasanya gitu. Ya memang setelah ibu periksa, skor untuk psikopatnya itu tinggi gitu ya, skor untuk kecenderungan psikopatinya tinggi gitu. Akhirnya ya memang kita beri kesimpulan, dokter juga periksa, psikiater ya, semuanya periksa membuatkan keterangan. Akhirnya anak itu dibawa balik. Yang ibu sedih itu sempet kan, ibu kan bertanya ya terus menerus kan, ibu lihat pergerakan ekspresi wajahnya tuh nggak ada perubahan, jadi kayak ngomong santai aja gitu. Waktu ibu tanya bagaimana perasaanmu ketika melihat darah bercucuran gitu kan, ya kayak ayam aja bu, saya biasa kok motong-motong ayam. Jadi dia dari kecil ada riwayat menyiksa hewan. Kan itu kan salah satu kecenderungan perilaku antisosial ya, suka menyakiti hewan ya. Jadi katanya anjing-anjing di rumah saya tuh bu, kan dia non muslim kebetulan, jadi dia banyak pelihara anjing, babi. Itu semua kalau ketemu saya itu takut bu. Dia merasa begitu, karena kalau saya melihat mereka tuh saya suka kulitin, suka saya silat-silat, ngeri pokoknya. Dan ibu ini setengah mati ya menahan gejolak sedih, marah, kesel, takut tuh campur juga jadi satu. Tapi di satu sisi tuh paling dominan tuh sedih banget. Kok bisa anak umur 14 tahun ini jiwanya begitu rusak gitu. Kan ibu harus tanya kenapa kok dia bisa begini. Kan gak ada orang lahir tiba-tiba begitu ya. Ternyata nih teman-teman, dia itu adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari dia kecil tuh sering dipukulin, sering dihina, dibully, sering akhirnya dia nyuri uang temennya. Makanya dia di kelas 2 SD dikeluarin. Dia pernah cerita, saya tuh bu, waktu dulu pernah sekolah, saya dituduh nyuri uang. Awalnya saya nggak pernah nyuri bu, tapi orang-orang tuh selalu nuduh saya. Akhirnya saya curi aja beneran. Karena terbiasa di label negatif ya. Ingat teori belajar, teori perilaku anak, apalagi anak dia penanaman konsep kan kuat kan. Nah jadi dia punya konsep diri negatif kan juga. Terus saya sering dipukulin sama ibu bapak saya. Saya pernah pulang sekolah bu, bawa nilai ujian 60. Saya bilang lah dengan bangganya saya ke orang tua cuma bilang kamu tuh nyontek paling. Akhirnya saya pergi bu ke hutan, saya seharian dari pulang sekolah siang sampai malam saya nggak dicariin bu. Saya lapar, saya pulang, kata orang tua saya kenapa kamu balik? Itu masih kelas 1 SD, kalian bisa bayangin. Kalian bisa bayangin betapa marahnya kan? Tapi dia bingung kan, kok begini kan? Ya, pikiran anak kecil ini kan, kok aku nggak disayang, kok aku nggak dilindungin, kok aku nggak dikasih makan, aku kok nggak dicariin. Akhirnya dia lampiaskan itu dengan mulai dia berhenti sekolah kan, nyakitin binatang, berontak sama orang tua, ya makin berontak makin dipukulin kan. Termasuk dipukulin oleh si tante yang notabene ibu dari si anak yang dia bunuh. Jadi siapa yang salah? Orang tua. Lingkungan. Banyak faktor genetis juga termasuk ya. Jadi biologis itu juga ada kontribusinya terhadap perilaku ini. Jadi waktu itu ya akhirnya ibu dengan berat hati melepas dia pergi kembali kan. Ibu sedih luar biasa. Ibu hanya bilang ke penyidiknya tolong diperlakukan dengan baik pak. Dia masih anak gitu ya. Di usia 14 tahun ini terakhir dia bilang sama ibu kan, ibu tanya kalau seandainya kamu punya harapan apa? Seandainya aja saya ini nggak usah dilahirkan aja bu di dunia ini. Ya kan ibu tanya kan tentang orang tuanya, kapan kamu terakhir kali dipeluk? Nggak pernah bu, dia bilang. Tapi datar aja mukanya gitu ya. Ya jadi ibu tuh di situ tuh kayak berpikir ya Allah gitu ya. Itu ibu punya anak seusia dia itu. Waktu itu tapi anak ibu belum seusia dia. Itu kan 2015 ya, 8 tahun yang lalu kan. Anak ibu kayaknya masih umur 9. Anak ibu sekarang 17 tahun. Jadi ibu mikir ya Allah, ini anak umur 14 tahun, gak jauh beda sama anak saya kan. Kok bisa sudah rusak begini gitu, gimana baikinnya. Yang ibu marah sama diri sendiri tuh karena gimana ya baikinnya, tapi aku gak bisa baikinnya kan, dia harus balik ke Kubar. Gitu tuh perasaan ibu tuh berkecamuk gitu.
Tapi ya mau gimana ya, dia harus segera kembali. Nah itu yang kasus yang menurut ibu sampai sekarang pun ibu masih sering teringat dengan jelas wajahnya. Setelah kejadian itu tuh ketemu dia tuh, dia pergi, ibu masuk kamar mandi, nangis ibu sejadi-jadinya supaya balance kan udah sesak betul ini di dada ibu nih perasaannya. Sekali digedor-gedor teman ibu, kenapa baru ibu keluar, mata ibu sembab, enggak, aku rilis emosi aja gitu kan, karena benar-benar berat, itu hari yang berat waktu itu, mana siang lagi datangnya, jadi kan capek banget juga ya gitu. Jadi itu kalau ditanya, di luar banyak kasus ekstrim lainnya, kehamilan anak di kelas 6 SD karena diperkosa 5 orang, banyaknya kasus pencabulan balita ya, banyaknya kasus kematian anak 9 bulan karena kekejaman ayah dan ibu tiri. Ini kasus-kasus yang pernah tahu kasus almarhum Yusuf yang kepalanya ditemukan di selokan, yang anak lari dari itu ibunya juga ibu yang pegang waktu itu, karena kasusnya dilaporkan di PPA kan. Jadi banyak sekali kasus ekstrim perkosaan oleh ayah kandung dan kakak kandung, hingga si anak kelas 1 SMP ini depresi hingga mau loncat dari jembatan. Banyak banget kasus ekstrim lainnya, tapi kalau boleh pilih satu ya kayaknya yang itu ya gitu. Tapi di luar itu banyak sekali kasus yang sangat menyedihkan gitu ya. Tapi kalau kasus yang lain ya bullying di sekolah, ejek-ejekan ya itu udah sering juga kan, karena konsultan di sekolah ya. Terhanyut dengan ceritanya. Kalau kuliah sama ibu tuh masa senang dengerin ibu cerita berepisode-episode, karena kalau kadang ibu juga kalau mata kuliah konseling, karena kita harus memaparkan satu kasus dan kita pakai teknik apa, ibu kadang ambil contoh satu kasus yang ditangani di praktek dan itu berkelanjutan tiap minggu. Jadi minggu ini kliennya datang, progresnya apa, ibu jadikan bahan ngajar. Tapi kode etiknya adalah tidak menyebutkan identitas pasien. Tapi boleh nggak untuk edukasi? Boleh. Sepanjang kita tidak tahu itu siapa dan kita hanya bicara esensi perihal penanganan. Ya. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya, sebagai seorang psikolog, ibu pasti juga sering menemui kejadian-kejadian seperti itu, kondisi seperti itu, dan itu cukup menguras tenaga dan emosi ya ibu. Dan yang pernah saya dengar dari dosen saya, sebagai seorang psikolog, kita tidak boleh mengekspresikan rasa sedih kita tidak boleh nangis di depan klien dan itu. Ya, nggak boleh nangis depan klien itu betul. Dan ya, caranya itu. Ya. Bagaimana cara ibu mengatasi rasa sedih itu, terutama rasa nangis? Rasa kepingin nangis gitu ya. Di depan klien. Sedikit koreksi mungkin, bukan berarti nggak boleh merasakan emosi ya. Itu kan natural ya. Ibu pernah pegang satu kasus anak bayi 9 bulan yang meninggal karena indikasi kekerasan berulang dari ibu kandung dan ayah tiri. Jadi dari kecil tuh dia dikasih minum susu kental manis. Waktu dia meninggal itu dihajar sama bapaknya, dibanting, nggak berdaya, nggak bergerak, dibawa ke ICU. Di ICU itu dibuka bajunya, anak itu banyak lebamnya, banyak luka sundut rokok, luka gigitan di badan anak 9 bulan. Kalian bisa bayangin betapa ibu ngamuk waktu itu dengar kabar itu. Dan ibu diminta polisi periksa tersangkanya. Kalian bisa bayangin nggak kira-kira gimana? Wah, rasanya kan, waduh gitu ya. Tapi baik di depan klien maupun di depan tersangka ya, kita juga kan nggak boleh menunjukkan bahwa kita marah, nggak boleh. Jadi ibu koordinasi sama teman ibu. Kamu pegang ibunya, aku pegang bapaknya. Saya bilang gitu. Aku kalau pegang ibunya nih, ibunya tuh habis pasti. Dan ya marah ya sebagai ibu, kok bisa gitu. Dia dengan suami barunya ini membunuh anak kandungnya dia, itu kan nggak masuk di akal ibu ya. Ya setelah diperiksa ya udah pasti dugaannya adalah mereka semua punya indikasi gangguan jiwa kan, si ibu, si bapak, gini semua, makanya tega gitu ya. Nah, bisa bayangin ya betapa ketika memang kita berhadapan dengan kasus maupun pasien yang masalahnya seperti itu tuh kadang gejolak ini nggak bisa hilang. Tapi kita tetap harus profesional memang dengan tidak memperlihatkan ekspresi marah ataupun sedih yang terlalu berlebihan. Termasuk juga kontak mata, terus kita juga kalau bisa tetap senyum gitu ya, apalagi kalau klien ya, tetap senyum gitu ya, walau bukan senyum yang senyum-senyum gimana ya, tapi kita tetap berusaha netral gitu. Nah, biasanya kalau itu terjadi, kalau udah nggak tahan banget nih, ibu minta jeda. Sebentar ya bu, saya ke kamar mandi. Gitu, di kamar mandi ibu nggak nangis, tapi ibu ngambil nafas. Bisa, ya lanjut. Jadi penting mengambil jeda.
ya, tetapi tidak di depan kliennya. Setelah itu ya bebas saja mengekspresikan emosi kita, ya nangis di kamar mandi kah, ya, atau kita selepas itu kita coret-coret, ya kan, untuk meluapkan kemarahan gitu ya. Atau sesimpel kalau ibu capek banget, misalnya klien banyak kan kadang juga capek ya, lelah emosional, ya ibu pulang nyetir kan sendiri, ibu mampir Indomaret beli es krim atau beli es kopi, minum sendiri di mobil dengerin BTS, ibu normal lagi ya. Normal lagi, udah mulai oke, cooling down. Dan selalu yang ibu camkan dalam pikiran ibu adalah ini pekerjaan yang dipilih secara sadar, maka kamu harus bisa berdamai dengan pekerjaan ini apapun tantangannya. Jadi ibu selalu begitu. Jadi begitu datang, ibu tuh kalau berangkat kantor ya teman-teman, kan ibu tuh biasanya jam 7 udah berangkat nganter anak dulu kan. Jadi ibu tuh kalau berangkat tuh dari malam ibu udah nyiapin semua. Nggak tahu ini bisa ditiru apa enggak ya, tapi itu berhasil buat ibu dari zaman kuliah begitu. Jadi dulu itu ibu suka punya kebiasaan dari malam tuh ibu selalu menyiapkan bahan ibu besok. Mau bahan presentasi ngajar, mau bahan rujukan kepolisian, semuanya itu ibu udah simpan. Udah siapin, jadi besok itu pagi itu ibu udah nggak riweh. Karena kalau udah stres di pagi hari karena hal-hal yang nggak penting, itu mood kita bisa berusak kan, berantakan ya. Misalnya dia ketinggalan gitu kan, itu marah tuh, kadang-kadang kita kesel. Jadi udah siapin tuh semua, pagi berangkat itu kan udah anak-anak nih perintilan berangkat bareng. Nah ibu biasanya kalau keluar rumah tuh ibu punya gestur begini, kayak Superman gitu. Hari ini kerjaanku ke polisi, ke PPA, terus aku ngajar, terus aku kesini, terus praktek sampai jam 9. Bisa gitu. Jadi tarik nafas dulu. Jadi gestur kita itu bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri kita menjalani hari. Itu salah satu tips pengelolaannya. Tapi kalaupun dalam waktu-waktu itu kayaknya di tengah-tengah hari ini kayaknya banyak banget masalah yang muncul kan, atau kliennya ini masalahnya terlalu berat, ya biasanya jeda itu tadi. Nggak apa-apa kok, bikin jeda sebentar itu kan juga nggak 2 jam jedanya. Ya paling 2 menit ya. Habis itu kliennya juga mungkin kalau kliennya nangis kan, dia juga punya waktu untuk menangis lebih banyak. Kalau selama ibu di kamar mandi kan kadang gitu. Ya. Kadang juga di waktu-waktu relaksasi, kalau kalian tadi kan lihat praktek ibu tuh di dalam, kalau pas klien relaksasi, ibu juga relaksasi. Jadi nyuri-nyuri waktu juga gitu. Jadi dia relaksasi, kita relaksasi. Gitu caranya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh merasakan emosi itu atau justru denial ya, atau menahan. Nah jadi kalau ibu juga jeda klien itu, ibu bilang tuh sama Mbak Meli atau admin 5 menit ya. 5 menit itu maksudnya ibu jeda dulu. Entah ibu tarik nafas, entah ibu minum, entah ibu ke kamar mandi. Udah setelah itu pegang lagi. Dan ibu juga membatasi klien ibu itu seharinya tidak lebih dari 5 orang. Karena itu udah luar biasa lelah. Ya. Kalau ibu udah ngajar sampai sore, paling 3. Ini aja kalau nggak ada klien spesial jam 6 ini, mungkin nggak ketemu di praktek, ketemunya di rektorat aja. Tapi karena ada klien jam 6, ya kita ketemu. Kliennya khusus dari luar kota. Jadi kan nggak mungkin ditunda, mau balik ke Jakarta kan. Jadi ibu spesial case. Kadang-kadang kita juga home visit teman-teman. Misalnya ada pasien-pasien yang memang nggak bisa dibawa ke sini, atau lansia ya perlu perawatan di rumah, ibu datang juga ke rumah visit ya, gitu ya. Ya, yang lain Menarik ya tadi tipsnya, bisa dicontoh mungkin supaya yang baik bisa dicontoh, yang jelek jangan dicontoh. Ya, ngomong-ngomong soal kode etik psikologi ya. Nah saat ini kan masih banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik psikologi yang terjadi di masyarakat, seperti misalnya jurusan S1 psikologi menggunakan alat tes psikologi di perusahaan tanpa bimbingan langsung dari psikolog. Apakah ibu juga pernah mengetahui pelanggaran-pelanggaran kode etik yang masih sering ditemui di masyarakat? Mungkin bisa ibu kasih contohnya. Baik, pelanggaran psikolog gitu ya dalam kewenangannya. Jadi sebenarnya kan kode etik itu mengatur S1, S2 dan S3. Bukan hanya psikolog ya, S1 itu juga diatur HIMSI gitu ya. Jadi dalam kode etik HIMSI memang kita diwajibkan melakukan layanan sesuai kewenangan. Ya, itu penting. Jadi kita itu harus tahu kewenangan, batasan kewenangan kita kan. Nah, S1 psikologi itu boleh banget jadi tester. Tetapi dia dilarang mengeluarkan laporan. Karena interpretasi itu harus psikolog yang ngeluarin. Jadi kalau dia hanya menggunakan alat tes, nggak masalah. Tapi laporannya perlu dari psikolog. Jadi seyogyanya ada konsultan psikolog yang menjadi supervisor. Ada beberapa alat tes kategorinya itu boleh digunakan untuk
S1 boleh, tapi hanya administrasinya saja, gitu loh. Boleh kok, ya. Tapi kalau kemudian itu dia buat laporan, nah itu yang nggak boleh dia yang bikin. Jadi ngetesnya boleh, scoringnya boleh, tapi kemudian dia harus laporan itu bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang tanggung jawab? Ya psikolognya, bukan dianya. Ya salah kalau dianya. Nah terus kalau kita bicara pelanggaran kode etik, kalau kita namakan pelanggaran itu hampir selalu harus ada aduan dari usernya. Jadi kalau usernya juga nggak merasa keberatan, ya kita nggak bisa juga mengambil tindakan, karena kan kita nggak tahu ya, kasus itu kan bisa saja terjadi dimanapun, dan kita kan nggak mungkin nanya satu-satu perusahaan, kecuali ada yang lapor karena merasa dirugikan. Yang paling sering terjadi tuh di Samarinda, ada yang ngaku psikolog, ngetes dengan mengatasnamakan dia psikolog padahal bukan psikolog. Ada yang begitu. Dan biasanya masyarakat banyak yang ngadu. Tapi sayangnya kode etik kita juga tidak bisa menjangkau orang yang bukan psikolog. Paham ya? Tapi mengaku-ngaku psikolog, ya kita sih lebih banyak mengedukasi masyarakat. Jadi strategi kita adalah dengan mengedukasi. Apa sih fungsi psikolog, sarjana psikologi itu diedukasi terus supaya masyarakat yang menjadi user itu tidak salah. Ya. Nah, sekarang nih yang lagi hot banget memang adalah UU PLP. Kalian mungkin sering dengar psikolog klinis. Sekarang itu kita nggak boleh lagi kan, teman-teman, pakai psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog tadi yang Ibu udah jelasin ya. Kenapa? Karena sejatinya semua psikolog itu sebelum berlakunya UU PLP ini tidak ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan spesialis dan subspesialis. Adanya hanya profesi umum. Jadi sebutannya Ibu pun ini sekarang profesi umum. Walau di ijazah itu ada yang namanya SSP, surat sebutan psikolog bidang klinis, gitu, bidang pendidikan misalnya, ada yang begitu. Tetapi tidak serta-merta itu menjadikan kita spesialis, karena sekarang ada aturan baru, kita harus ikut RPL namanya, ya. Jadi mohon diluruskan ya teman-teman, nanti kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog organisasi dan industri, tolong diberikan pemahaman. Boleh kabur kita? Ya boleh dong. Kalian kan mahasiswa psikologi juga, harus melek dengan informasi itu. Ya, ini baru aja Ibu revisi poster yang untuk tanggal 12 ya, psikolog klinis gitu. Ibu hapus. Ibu juga sekarang mulai menghapus tuh di sertifikat yang mungkin nanti akan Ibu dapat ya, di flyer-flyer ketika Ibu ngisi webinar, ya tulis aja psikolog atau psikolog bidang klinis. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi pelanggaran itu memang menjadi sedikit tricky kalau yang melakukan pelanggaran juga bukan psikologi. Jadi kan kita susah mengenai kode etik kita. Ya kita himbau masyarakat aja. Tapi kalau misalnya ada nggak Bu kasus yang sampai psikolog itu surat izinnya dicabut? Sepengetahuan Ibu sih nggak ada, belum ada ya. Nah kayak kalau di Samarinda sendiri adalah paling kita juga bicara pelanggaran terkait integritas. Jadi misalnya dia himsi tapi justru tidak bekerja sesuai kewenangan. Gitu ya, itu yang kadang-kadang kita sorotin ya. Tapi kalau sampai pencabutan surat izin sih nggak pernah gitu ya. Jadi kita biasanya sifatnya banyak menghimbau, banyak mengedukasi ya, khususnya untuk user ya. Makanya kalau kita mau memberi layanan psikologi, kalian mau pakai layanan psikologi, pastikan dia punya SIPP, surat izin psikologi, praktek psikologi. SIPP itu nanti berubah menjadi SILP namanya, surat izin layanan psikolog. Mereka harus punya STR. Bu Ayunda punya STR yang dikeluarkan oleh HIMSI, oleh perguruan tinggi. Namanya SSP, surat sebutan psikolog. Ya. Jadi kita pastikan punya surat-surat izin. Kalau aktif, terdaftar di HIMSI, searching aja di HIMSI. Psikolog Ayunda, misalnya, pasti keluar namanya karena tercatat aktif. Gitu. Kalau nggak aktif, tidak ditemukan, jangan ke psikolog itu. Begitu aja gampangnya. Ya. Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Bu, saya kan ada teman nih yang pernah melakukan self-harm sejak SMK. Itu kira-kira tujuannya apa ya Bu ketika melakukan self-harm yang atau kepuasan tersendiri jika melakukannya? Oke. Self-harm, ya alasan kenapa seseorang melakukan self-harm itu beragam. Bu Ayunda tidak berani menyatakan satu hal, tapi beberapa hal. Self-harm itu sebenarnya masuk kategori NSSI, non-suicidal self-injury. Dia tidak sama dengan suicide. Beda loh ya, bunuh diri ya. Jadi orang-orang yang self-harm itu sebenarnya mau hidup, tapi dia butuh dibantu.
Jadi itu sebagai sinyal bahwa dia butuh bantuan sebenarnya. Tapi terlalu ragu mungkin, cemas, atau merasa tidak berharga untuk minta pertolongan secara langsung. Jadi ya alih-alih dia bicara, dia self harm. Jadi dorongan agresinya yang harusnya tersalurkan dengan adaptif, dia salurkan ke dirinya. Ya penyebabnya banyak, mulai dari krisis kepercayaan diri, kontrol diri yang gak bagus, coping stress gak efektif, kepribadian, pola asuh, banyak banget. Jadi kalau mau ditanya pada satu kasus per kasus, ya ibu harus ketemu sama orangnya. Karena kan motifnya beda-beda ya. Gitu. Tapi kebanyakan ya karena ketidakmampuan meregulasi konflik dan emosi, sehingga dia akhirnya mengalihkan pada dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau punya teman yang self harm, itu harus diingatin. Tapi jangan di label. Kenapa sih kamu tuh cutting? Cutting tuh nggak baik tau. Itu justru men-trigger. Jadi nggak usah ngomong cuttingnya. Aku perhatikan kamu beberapa waktu ini lebih pendiam. Ada nggak yang bisa aku bantu? Kalau kamu belum mau dibantu sekarang, kapanpun kamu butuh bantuan, bilang ya, aku ada kok buat kamu. Jadi jangan dipaksa, tapi juga jangan ditinggal. Tapi berikan dia jaminan bahwa kalian tuh ada buat dia. Itu jauh lebih efektif daripada kalian langsung bertanya, kenapa tanganmu disilet-silet? Nggak mau dia ngomong, tambah diginiin. Enggak kok, ya kan? Emang ada yang ngaku-ngaku, aku cutting kok, nggak ada. Karena sejatinya mereka nggak tahu harus gimana minta tolong kan. Jadi mereka juga kebanyakan merasa malu dan takut. Ya, jadi tugas kita lebih aware dengan keadaan sekitar. Ya. Oke, lanjut. Kadang-kadang self harm itu nggak cuma cutting ya, banyak juga pasien ibu tuh yang pulling hair, jadi botak dia sebagian. Ditutupin pakai jilbab atau dia kalau kesini pakai hoodie. Ya, jadi dia pulling hair. Atau dia suka biting nails. Jadi kalau dia cemas itu kukunya ditarik. Jadi dia kapalan di bagian tangannya jarinya. Jadi kapalan ya, tahu kapalan kulit yang keras itu. Iya. Atau dia gigitin. Jadi kukunya itu rusak gitu. Ya, atau paling gampang yang mungkin kalian juga lakukan kalau lagi banyak masalah. Kalian makan pedes banget. Mungkin levelnya level cabai 30. Kadang-kadang itu frekuensi keinginan itu meningkat kalau lagi marah. Nah, jadi kalian karena nggak bisa meregulasi marah, melampiaskannya dengan cara makan pedas yang kalian pikir itu justru membantu, tapi malah menyakiti diri sendiri, akhirnya bolak-balik diare, ya, gitu. Itu juga form dari self harm. Jadi hati-hati ya. Ya, aware aja sama dirinya sendiri. Kalau capek istirahat, kalau tugas terlalu banyak delegasikan, pecah kecil-kecil, minta bantuan teman, minta perpanjangan ke dosen, beri jeda waktunya. Jangan terus. Capek juga kita ini. Ya. Oke, lanjut. Misalkan ibu ceritakan kendala-kendala apa saja yang biasanya terjadi saat ibu melayani. Kalau secara profesional sih harus dipastikan sangat minim kendala ya. Kita udah siapin ruangan, kita juga dalam kondisi sehat, pasien juga kita tanya kondisi kesehatannya gitu ya, karena ibu harus tanyakan. Yang biasanya pasti ibu tanya ketika dia datang, dia pasti yang ditanya duluan adalah kabar, apakah ibu sehat, bapak sehat, kakak sehat gitu ya kan, bahasanya menyesuaikan ya. Apakah tidurnya tadi malam cukup nyenyak, kita pastikan, karena itu mengganggu konsentrasi nanti kalau dia nggak tidur. Ya, kalau dia nggak tidur, sesimpel kalau pasien ibu itu bilang saya nggak tidur semalaman dok, makanya saya pusing banget. Oke, kalau gitu kita nggak konseling, kita relaksasi aja 30 menit. Gitu, dia istirahat kan, 30-40 menit ibu stop, pulang, besok kesini lagi, 2 hari lagi, saat tidurnya udah lebih baik. Gitu ya, biasanya juga ibu pertimbangkan kalau udah parah banget nggak tidur, ibu rujuk dulu ke psikiater. Gitu, nanti psikiater kasih obat 10 hari, membaik, tidurnya oke, baru kita konseling. Gitu. Ya, jadi diupayakan minim kendala ya. Kendalanya paling tuh ya kalau yang terjadi itu kendalanya justru adalah di pembuatan janji. Karena ibu kan ada beberapa kesibukan, kadang-kadang kita tuh kalau udah punya janji itu di sini teman-teman kudu strict, kudu tepat waktu. Jadi kalau janjiannya jam 5 harus datang jam 5. Karena begitu datang jam 5.15 kan waktu pasien berikutnya akan molor. Jadi ibu itu selalu menyediakan waktu konseling itu 60 menit atau treatment itu 60 menit maksimal. Tapi dalam kondisi kasus ekstrim juga bisa tembus 3 jam. Bisa. Ada yang 3 jam itu nangis saja kerjaannya, ada.
itulah kadang kendala itu muncul tidak diduga. Tapi kita mengupayakan bahwa kendala itu tidak terjadi. Gitu ya. Kembali ke kode etik. Kalau kita lihat katanya kan kalau psikolog itu tidak boleh memberikan pelayanan kepada kerabat. Betul. Pernah nggak sih Ibu melayani kerabatnya sendiri? Kalau itu sebenarnya alasannya tuh apa? Kenapa psikolog itu nggak boleh melayani kerabat? Ya, itu adalah pasal yang juga cukup vital ya di kode etik dan harus dipahami bersama, tidak boleh. Ya, karena apa? Ada kedekatan emosional. Alasannya itu, kalau udah ada kedekatan emosional, kita jadi subjektif. Ih, kasihan. Akhirnya yang harusnya kita profesional jadi nggak profesional. Karena kasihan, kedekatan emosional itu sangat mempengaruhi treatment. Karena kita kadang nggak tega. Kita sebagai psikolog ini kan harus bicara sebenar-benarnya ya, sesuai kondisi pasien kan. Kadang kita nggak tega. Makanya ibu juga membatasi. Ibu tidak pernah mau konseling teman sendiri, juga nggak mau. Ya, jadi ibu tuh membatasi untuk apalagi keluarga, teman, mantan pacar, itu enggak ya, apalagi mantan pacar ya, enggak gitu ya, biarin aja gitu ya. Jadi kita membatasi orang-orang yang memang kedekatan emosionalnya intens itu kita tidak tangani. Gitu ya. Kenapa? Ya alasannya itu kedekatan emosional dikhawatirkan ada potensi bias atau tidak subjektif. Ya, dan akhirnya penanganannya nggak maksimal. Dokter juga nggak boleh kan, juga sama lah. Apalagi kalau dokter urusan nyawa kan, dia kan nggak boleh mengoperasi pasien sendiri. Ibu angkat telepon bentar ya. Ini anak ibu nih yang di Malang. Ya, apa? Mama, lagi dipraktek dong. Lagi banyak ini mahasiswa mamah nih mau wawancara. Nih anak ibu yang cowok. Apa? Hah? Oh jangan dikasih lihat. Enggak, kakak nggak dikasih lihat. Apa nak? Kenapa? Mau curhat kah? Ya sudah, nanti kakak telepon lagi ya. Nah, ya sayang. Ya nanti mama yang telepon kalau udah selesai ya. Dah. Anak ibu nih cowok, kelas 2 SMA. Ini intermezzo ya, dia ngambil jurusan tata boga. SMK. Dia lagi magang di Hotel Grand Mercure Malang. Lolos seleksi untuk jadi asisten chef di sana. Ya itu, salah satunya itu. Kalau tadi ya, ibu bilang ya, konflik ketika anak mau jurusan apa, orang tua mau jurusan apa. Itu memicu konflik kan? Betul, Bu. Tapi ibu mungkin karena punya ilmunya, ibu nggak pernah ada mengalami kendala syukurnya. Ya. Jadi anak ibu ini nelpon jarang, ngangkat telepon jarang, sukanya ngegame sama PKL kan. Tapi sekali telepon dia pasti mau curhat. Yang dicurhatin apa? Kalau nggak pacar, temennya. Jadi dia sebenarnya punya caring yang tinggi. Ma, teman saya berantem sama temennya. Menurut mama secara psikologi saya harus kasih advice apa? Nah gitu. Ya, gitu. Itu intermezzo. Lanjut. Ibu punya janji nanti dengan anak ibu habis ini. Ya. Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Ya. Bagaimana jika Ibu menemukan pasien yang membutuhkan pelayanan darurat? Oh. Akan tetapi Ibu tidak ada di tempat karena sedang berhalangan pada saat itu. Bagaimana Ibu menghadapi keadaan seperti itu? Rujukan. Melakukan rujukan. Ya. Jadi Bu Ayunda pernah nih kasusnya di UPTD PPA, seorang ibu yang di KDRT suaminya jam 12 malam, ibu dapat telepon dari PATBM. PATBM itu adalah kader masyarakat yang dilatih ketika ada kasus KDRT di sekitar rumah mereka, mereka punya nomor telepon kami. Jadi ada tuh PATBM di tiap kecamatan dan kelurahan tuh ada RT. Jadi jam 12 malam nelpon, Bu, ini klien ibu mau dibakar suaminya di dalam rumah. Karena KDRT, kelahi kan? Waduh, gimana bu? Wah, ibu waktu itu kondisi sedang di Malang. Jam 12 malam pulang kan? Oke, Bu, saya hubungkan sama Pak ini, polisi. Saya hubungkan sama ini babinsanya, langsung disergap. Ya, memang di dalam kondisi darurat kita tidak bisa menangani langsung, makanya butuh link, butuh koneksi, butuh banyak teman yang memang bisa meng-cover. Gitu, dan kebetulan dalam kasus itu karena ditanganinya lembaga, ibu kan juga banyak kontak orang Dinsos, Babinsa, TNI, polisi. Udah ada kontak ibu tuh polisi, TNI ya,
pengacara, ya pokoknya urusan-urusan begitu ya. Jadi kita kalau situasi darurat kita selalu punya teman. Termasuk ketika pasien gawat darurat di sini, ibu lagi nggak bisa handle, ibu rujuk pada kolega psikolog lain. Gitu. Kalau urgent ya kemana lagi? Ke rumah sakit jiwa lah. Ya, gitu. Ya, urgentnya pasien kita itu kalau dia ngamuk atau mau bunuh diri. Pernah ada 2 kejadian, ada pasien ibu yang WA ke WA pribadi, Bu, aku mau bunuh diri, aku udah minum 10 butir. Siapa yang ditelepon? Orang tua. Gitu ya. Baik. Oke, cukup. Ada. Pertanyaan dari saya. Boleh. Kalau misalkan ibu memberikan saran kepada mahasiswa psikologi meraih cita-citanya. Ya, oke. Sebenarnya tipsnya tuh sederhana. Tadi Bu juga sampaikan yang sama dengan teman-teman kalian. Pentingnya memberi jeda. Jadi saran Ibu tidak lain dan tidak bukan di tengah kehektikan kalian sebagai mahasiswa, tolong ingat untuk mengambil jeda ketika kalian merasa capek, ketika merasa lelah, baik itu emosional maupun fisik. Tubuh kalian perlu dijaga, mental kalian juga utama. Jadi kalian harus mengambil jeda ketika rasanya hidup sudah sulit untuk dijalani. Ambil jeda, tarik nafas, hubungi teman yang bisa membantu atau profesional. Setelah itu kalian akan bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau kalian memforsir diri kalian terus gitu ya, tidak memberi kesempatan tubuh untuk istirahat ataupun jeda, maka bisa dipastikan resiko gangguan mental akan meningkat. Ya, jadi pesan Ibu tidak lain tidak bukan masalah kayak semangat gitu ya, ayo nabung gitu ya, ya rajin pangkal pandai, enggak, itu klise. Yang Ibu pengen dari anak-anak sekarang semua adalah memberi jeda. Pahami kalau kita udah mulai capek, tidur mulai terganggu, ya, relasi dengan teman mulai sering berantem, cek recheck, ada apa ya dengan saya? Bukan ada apa dengan mereka, bukan. Karena masalahnya ada di kita. Ya, ingat juga bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi banyak hal yang di luar kendali diri kita. Jadi fokus sama diri sendiri ya. Kalau capek, lelah, istirahat. Perlu bantuan psikolog, datang ke kami. Ya, gitu ya. Itu aja kalau Ibu pesannya supaya kalian tetap waras. Stay healthy, stay sane. Ya. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu atas wawancaranya hari ini. Alhamdulillah semua pertanyaan kami telah terjawab dan kami mendapat banyak sekali pelajaran dari jawaban yang diberikan. Selain untuk pemenuhan tugas, kami merasa mendapat ilmu yang bermanfaat dan pengalaman baru. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ya. Amin. Oke. Hal ini menjadikan kami lebih semangat ya dalam menempuh pendidikan psikologi. Maaf juga kalau ada pertanyaan yang menyinggung dan kami telah menjadi waktu yang cukup lama. Terima kasih sekali lagi kami berterima semoga kita bisa bertemu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.